slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Breaking news, gila! Saat sebagian besar atlet dihargai berdasarkan warna medali yang mereka bawa pulang, satu nama justru mendapatkan perlakuan berbeda. Satu nama yang membuat standar lama runtuh, satu nama yang membuat publik terdiam. Megawati Hangestri Pertiwi. Meski hanya meraih medali perunggu di SEA Games 2025 Thailand, Megawati justru diganjar bonus fantastis sebesar 1 miliar rupiah, setara dengan peraih medali emas. Keputusan ini datang langsung dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Dan sejak saat itu, satu pertanyaan menggema di mana-mana. Kenapa Mega? Kenapa perunggu disamakan dengan emas? Jawabannya akan membuat kita semua sadar bahwa prestasi sejati tidak selalu diukur dari podium tertinggi, tetapi dari pengaruh, kualitas, dan keberanian menghadapi tekanan. Agar tidak gagal paham, pastikan kamu menyimak narasi ini sampai akhir, karena kisah ini bukan sekedar tentang bonus. Ini adalah kisah tentang keadilan, pengakuan, dan monster sesungguhnya di Asia Tenggara. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna... Indonesia dibuat terdiam, bukan karena kalah, bukan karena gagal emas, melainkan karena satu keputusan berani yang mengubah cara pandang publik terhadap olahraga. Di saat hampir semua atlet menerima bonus sesuai regulasi resmi, sesuai warna medali yang mereka raih, satu nama justru keluar dari pakem itu, Megawati Hangestri Pertiwi. Timnas voli putri Indonesia memang hanya finish di peringkat ketiga, medali perunggu. Secara aturan, bonusnya sudah jelas. Namun negara memilih melihat lebih dalam, dan dari sanalah lahir keputusan yang mengguncangkan ruang publik. Bonus 1 miliar rupiah untuk Mega. Media ramai, media sosial meledak, kolom komentar penuh perdebatan. Ada yang terkejut, ada yang terharu, ada yang bangga, ada pula yang bertanya-tanya. Namun semakin kisah ini dibedah, semakin jelas satu hal. Ini bukan keputusan emosional, ini bukan favoritisme. Ini adalah pengakuan terhadap kualitas yang nyata. Mari kita mundur sedikit ke belakang, ke SEA Games 2025 Thailand. Turnamen ini bukan panggung yang ramah. Thailand adalah tuan rumah. Ribuan penonton memedati arena, sorakan menggelegar, tekanan mental luar biasa. Dalam situasi seperti itu, banyak atlet goyah, banyak yang kehilangan sentuhan, banyak yang tenggelam oleh atmosfer, namun tidak dengan Megawati Hangestri Pertiwi. Sejak laga pertama, satu hal terlihat jelas. Indonesia memiliki satu senjata utama, satu tumpuan serangan, satu sumber poin yang tak tergantikan, Mega. Setiap bola penting diarahkan kepadanya. Setiap momen krusial namanya yang dipanggil, dan hampir selalu Mega menjawab dengan poin. Total 69 poin ia catatkan sepanjang turnamen. Angka itu bukan sekedar statistik, itu adalah pernyataan. Megawati menjadi top skor SEA Games 2025, mengungguli pemain-pemain dari negara lain, termasuk Thailand sang tuan rumah. Smash-nya keras, arahnya tajam, timingnya nyaris sempurna. Blok ganda sering tak cukup, pertahanan lawan kerap berantakan. Dan yang paling penting, mental Mega tidak pernah runtuh. Saat Indonesia tertinggal, Mega maju. Saat tekanan memuncak, Mega tidak menghindar. Ia mengambil beban paling berat tanpa banyak bicara. Yang membuat cerita ini semakin kuat adalah pengakuan dari kubu lawan. Bukan dari sembarang pemain, melainkan dari Pornpon Guetpart, setter utama dan bintang voli Thailand yang disegani di ASEAN. Dalam pernyataan yang kemudian viral, Pornpon berkata jujur, Thailand hebat melawan semua negara, namun Indonesia berbeda. Bukan karena timnya, bukan karena strategi, tetapi karena satu nama, Megawati Hangestri. Menurut Pornpon, Mega bukan lagi pemain level ASEAN, ia berada satu tingkat di atas. Kalimat itu mengguncangkan karena datang dari rival utama, dari negara yang selama ini mendominasi kawasan. Pengakuan ini bukan basa-basi. Pornpon sering berhadapan langsung dengan Mega. Ia tahu betul tekanan di setiap rally. Ia tahu betapa sulitnya membaca serangan Mega ketika sudah menemukan ritme. Sejak saat itu, satu julukan pun melekat kuat, Monster ASEAN.
Bukan julukan kosong, bukan gimmick media, melainkan hasil dari rasa hormat lawan. Pornpon juga mengungkap satu fakta sensitif. Thailand diuntungkan oleh status tuan rumah. Atmosfer penonton memberi dorongan mental besar. Dalam situasi seperti itu, banyak pemain akan terintimidasi. Namun Mega tetap menyerang, tetap agresif, tetap tenang. Sorakan ribuan penonton tidak membuatnya ragu, justru seolah menjadi bahan bakar. Inilah perbedaan atlet besar dan atlet biasa. Teknik bisa dilatih, fisik bisa dibentuk, namun mental baja adalah sesuatu yang langka, dan Mega memilikinya. Di dalam negeri pun apresiasi mengalir deras. Ketua Umum PSSI sekaligus Menteri BUMN Erick Thohir memberikan penilaian tegas. Menurutnya, medali perunggu bukan kegagalan, justru sebaliknya. Itu adalah bukti pengembangan. Di tengah dominasi Thailand dan tekanan sebagai tuan rumah, Indonesia masih mampu naik podium, dan Mega adalah kunci utamanya. Erick menyebut Mega sebagai tulang punggung tim, simbol kebangkitan voli putri Indonesia. Ia tidak hanya mencetak poin, ia menjaga mental tim, ia menjadi pemimpin tanpa banyak bicara. Secara aturan, bonus perunggu sudah ditetapkan, namun Presiden Prabowo Subianto memilih mengirim pesan yang lebih besar. Prestasi tidak selalu bisa diukur dari warna medali, ada kontribusi, ada pengaruh, ada kualitas yang melampaui angka. Mega memenuhi semua itu. Bonus 1 miliar rupiah bukan pelanggaran aturan. Ini adalah penghargaan khusus, pengakuan negara terhadap atlet yang memberi dampak luar biasa. Pesannya jelas, negara hadir, negara melihat, negara menghargai perjuangan. Ini adalah standar baru. Dampaknya terasa luas, terutama bagi generasi muda. Megawati Hangestri kini menjadi role model bagi atlet muda, bagi perempuan Indonesia. Ia membuktikan bahwa perempuan bisa menjadi pusat perhatian di olahraga kompetitif, bisa menjadi pembeda, bisa dihormati lawan, dan bisa dihargai negara. Publik pun mayoritas mendukung. Media sosial dipenuhi komentar positif. Banyak yang menyebut keputusan ini sebagai keadilan sejati. Mega dianggap layak, bahkan dinilai lebih berpengaruh dibanding beberapa peraih emas di cabang lain. Ia membawa nama Indonesia terangkat. Ia membuat lawan gentar, dan itu tidak bisa dinilai hanya dengan angka. Menariknya, respon Mega justru tetap sederhana, tidak berlebihan, tidak euforia, tidak menjadikan bonus sebagai pembuktian diri. Ia berterima kasih kepada negara, kepada tim, kepada pendukung. Fokusnya tetap sama, berkembang, berkontribusi, membawa Indonesia lebih jauh. Mega sadar, penghargaan besar berarti tanggung jawab besar. Ekspektasi publik akan meningkat, sorotan akan semakin tajam. Namun ia tidak gentar. Tekanan adalah bagian dari hidupnya, dan sejauh ini ia selalu menjawabnya di lapangan. SEA Games 2025 mungkin hanya menghasilkan perunggu, namun kisah Megawati Hangestri melampaui podium. Ia diakui rival, dihormati penonton, dihargai negara. Ini bukan cerita tentang kalah, ini adalah cerita tentang kualitas sejati, tentang atlet yang melampaui statistik, melampaui angka, dan melampaui batas ASEAN. Bonus 1 miliar rupiah bagi Mega bukan kontroversi. Ini adalah pengakuan. Pengakuan bahwa Indonesia menghargai pejuang sejati. Pengakuan bahwa kerja keras tidak akan diabaikan. Pengakuan bahwa monster itu nyata. Megawati Hangestri belum selesai. Ini baru permulaan. Dan jika hari ini Asia Tenggara sudah menoleh, bayangkan apa yang akan terjadi besok. Ya.